Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ringan bersama saya Julius Julius 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas HT Kesan UV110D lagi ya. Setelah kemarin kita membuat video unboxing, kemudian penggunaan dasar, kemudian kita mengukur nilai SPR antena dan lain sebagainya di HT ini. Nah, setelah pemakaian saya selama 3 atau 4 hari ya kurang lebih, saya mendapatkan beberapa hal yang memang cukup uh, apa ya, layak untuk diupdate gitu ya informasinya ke teman-teman semua gitu. Ya mengingat memang HT ini harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya teman-teman, sekitar 500, di bawah 500 ribu, sekitar 300 ribuan, 300 ribu lebih dikit gitu ya. Jadi HT Kesan ini dia ada dua versi. Yang pertama versi aplikasi, dia ada Bluetooth-nya, dan kemudian versi biasa. Nah kebetulan yang saya miliki ini, yang ada di hadapan kita semua ini, dia versi yang biasa ya teman-teman. Seperti itu. Jadi selama pemakaian kurang lebih 3-4 hari itu apa saja yang saya temukan, nah kita akan bahas di video kali ini gitu ya. Nah, untuk link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja ke kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya. Karena memang HT ini tidak seperti HT Escom gitu ya, HT Quanseng yang memang HT ini bisa kita modifikasi firmware-nya, kemudian bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Di sini saya sedang pakai firmware IJV ya, IJV versi 3.40. Dan ini cukup bagus gitu ya teman-teman. Firmware ini bisa apa namanya, mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan kepekaan dari sebuah HT gitu ya. Hanya saja mungkin sayangnya ya firmware ini tidak mendukung ke semua jenis HT ya gitu. Oke, jadi bahas IJV ya. Oke, untuk kelebihan yang pertama ya teman-teman ya. HT ini memiliki build quality body yang cukup bagus menurut saya ya. Jadi dengan apa ya, tekstur seperti ini, tekstur kulit jeruk gitu ya, si HT ini terkesan kokoh gitu teman-teman. Ya memang saya juga nggak sampai banting HT ini gitu ya, karena ya saya beli dengan uh, uang sendiri gitu ya. Jadi pengujiannya hanya sebatas pemakaian normal gitu, tidak sampai untuk disiksa sedemikian rupa gitu. Karena memang HT ini ya tadi balik lagi ke harganya yang relatif murah, dan jadi jangan mengharapkan fitur yang sedemikian rupa gitu. Tapi kalau kita lihat dari build quality-nya ini cukup bagus ya teman-teman. Di sini tekstur bodinya tuh kulit jeruk gitu. Ini kemungkinan terbuat dari plastik ABS yang keras gitu teman-teman ya. Tuh, dan ya secara overall bagus lah gitu, tidak ringkih gitu ya. Kemudian kelebihan yang kedua, dimensi dari HT ini cukup compact gitu ya, dan ergonomis. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, walaupun baterainya besar gitu ya, ini secara dimensi kurang lebih sama ya teman-teman dengan Quanseng UV5R Plus atau Escom FC5 Pro. Secara dimensi kurang lebih sama, tingginya sama, kemudian ketebalannya sama gitu ya. Secara ukuran layar mungkin lebih besar yang Kesan UV110D gitu ya. Tapi ini juga mungkin sedikit lebih tinggi Kesan gitu ya. Sedikit gitu ya. Sedikit lebih tinggi. Oke. Jadi karena dimensinya yang compact, tidak seperti Baofeng ini. Ini Baofeng ini terlalu besar menurut saya ya. Ukuran tangan saya juga tidak terlalu besar juga gitu ya. Jadi ketika digenggam tuh memang enak gitu ya menggenggam HT ini tuh. Cuman karena terlalu besar jadi kurang ergonomis gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk HT ini karena dimensinya yang cukup compact, kemudian modelnya juga, desainnya juga cukup ergonomis, walaupun dia baterainya kembung gitu ya. Karena ini kapasitas baterainya juga lumayan cukup besar gitu. Seperti ini teman-teman. Ketika dipegang tuh, jari kita, jari telunjuk kita tuh benar-benar ada pas gitu di tombol PTT gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ada di tombol PTT, dan kemudian um,
jari yang lain juga bisa menyesuaikan gitu dengan tombol fungsian 1 2 ini gitu. Nah, ketika menggenggam ini juga tidak menutupi mic dan speaker gitu. Sama halnya seperti ini. Ini mic-nya di sini ya. Seperti itu, teman-teman ya. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang tiga, untuk antena ini cukup bagus ya teman-teman. Nilai SWR-nya cukup rendah dan di 143 dia masuk, 144, 145 dia juga masuk di VHF-nya. Kemudian di UHF-nya juga dia masuk ya di 420 gitu ya, 420, 430, 410 juga dia masuk. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cukup recommended juga ya. Memang antenanya tidak terlalu panjang dibanding dengan yang UV 5R ini, dia lebih panjang gitu ya. Nah, ini tidak, ya ini sekitar berapa senti ya, kita coba ukur dulu ya. Ini kurang lebih 16 cm lah teman-teman, kurang lebih 16 cm lah gitu ya, karena ini 15 cm nih ya, kurang lebih ya ini 16 atau 15,5 gitu ya. Jadi memang dia tidak terlalu panjang, tapi untuk matching antenanya sudah lumayan bagus ya di harga segini gitu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kelebihan yang selanjutnya, dia mempunyai layar yang besar gitu ya. Layarnya cukup besar teman-teman, sama seperti ini ya, Baofeng UV5RH. Bahkan mungkin, oh enggak sih, kayaknya masih lebih lebar yang ini ya, lebih besar yang ini. Ya mirip lah, ukurannya mirip gitu ya. Dan selain besar juga dia punya layarnya berwarna, dan ini cukup jernih ya teman-teman. Cukup jernih, jadi layarnya ini backgroundnya dia warna hitam, kemudian tulisannya dia warna putih, dan ada warna biru. Nah, kemudian informasi yang ditampilkannya juga cukup lengkap gitu. Di sini ada informasi baterai, kemudian di sini ada informasi dual watch. Kemudian ini juga, nah yang blok biru ini dia memberitahu kita posisinya di VFO A atau B gitu ya. Nah, untuk memindahkannya kan, nah cukup tekan tombol ini ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada mic bar. Jadi kalau kita transmit itu ini yang jalannya ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita menerima receive, nah yang ini yang RSSI barnya gitu ya. Yang di sini yang hidup seperti itu. Kemudian ini juga fiturnya sudah lengkap teman-teman. Ada fitur-fitur dasar sudah lengkap ya. Seperti FM radio juga ada, kemudian center juga ada, dan dia juga ada scanner memori ya, frekuensi counter gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan shortcutnya untuk frekuensi counter tersebut, misalkan di tombol F1 ini tekan lama, maka dia akan keluar ya fungsinya. Nah seperti ini. Untuk merubah UHF VHF-nya kita cukup tekan tombol ini saja. VHF berubah 200, 350, kemudian UHF, seperti itu teman-teman. Jadi untuk frekuensi counter, kemudian untuk scan frekuensi manual untuk mencari frekuensi yang sedang ada memancar gitu ya. Ini kita cukup tekan ini saja, tekan dan tahan, kemudian sampai ininya berjalan secara otomatis. Dan juga HT ini juga bisa scan tune ya. Jadi misalkan kita menerima sebuah receive. Nah, ketika kita misalkan di frekuensi tersebut ingin transmit, tapi tidak bisa, kemungkinan itu kan ada tune-nya gitu teman-teman. Nah, kita bisa pakai fitur tersebut untuk mengetahui tune-nya tuh berapa gitu ya, dengan cukup tekan tombol ini lama gitu. Nah, seperti ini. Nanti ketika dia menerima transmit, maka akan muncul di sini tune-nya seperti itu teman-teman. Dan ini cukup akurat ya. Ini tune-nya di 142.040 ini frekuensi repeater ya teman-teman. Saya hanya memasukkan frekuensi outputnya saja, tapi misalkan kita aktifkan scan tune ini, ketika dia mereceive, dia akan membaca di sini 88,5, dan itu cukup akurat seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya, di kelebihan nomor berapa tadi? Nomor 4. Kemudian kelebihan nomor 5, speakernya juga cukup jernih teman-teman, dan cukup treble. Jadi untuk sebuah radio yang di bawah 500.000, ini speakernya cukup bagus ya teman-teman. Jadi kalau speaker treble itu secara vokal itu
cukup jelas, tidak seperti speaker yang bass gitu ya, yang di bawah gitu. Itu kan seperti jadi suaranya itu seperti bergumam gitu ya, jadi mendem gitu. Nah ini tuh lebih ke mid dan high gitu, tapi cenderung dominannya di mid gitu ya, karena ini treble-nya juga bagus gitu. Kalau misalkan kita coba untuk mendengarkan saat kita cari yang bukan lagu ya teman-teman, saya khawatir kena copyright. Nah pokoknya seperti itulah ya, kita coba yang tadi lagu ya, tapi sebentar saja teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi ketika kita menerima sinyal modulasi itu vokalnya cukup jelas gitu. Seperti itu untuk ukuran speaker HT yang harganya di bawah 500.000. Oke, kelebihan selanjutnya, kelebihan nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 itu ya kita masih ngomongin audio lah ya. Ini kualitas mic-nya juga bagus, teman-teman. Kualitas mic-nya ya saya tidak melebih-lebihkan ya. Misalkan 142 oke. 142 cek 123 321. Jadi secara vokalannya juga bagus ini mic-nya. 123 321. Ya memang kualitas modulasi itu apalagi kualitas modulasi transmit itu memang didukung beberapa faktor juga ya. Pertama sinyal, kemudian jarak, kemudian juga obstacle yang ada gitu ya. Tapi memang overall si suara yang dihasilkan oleh mic HT ini juga cukup jernih gitu, cukup bagus. Jadi lantang dan jelas gitu. Apa ya, kita pengucapan kita tuh bisa diterima sangat jelas gitu oleh lawan bicara kita. Cek 123 321 123 321. Seperti itu ya teman-teman. Untuk speakernya juga lumayan, kita coba cek 123 123 321 123 321 123 321 123 321. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu tadi kelebihan nomor 6. Kemudian kelebihan nomor 7, penggunaan dasar dari HT ini cukup mudah, khususnya bagi pemula, teman-teman. Jadi misalkan kita ingin menyimpan sebuah frekuensi simplex atau duplex tuh, ini tidak ada trik khusus gitu ya. Atau mungkin di HT lain ada untuk mengakses tune dan lain sebagainya, ada shortcut dan lain sebagainya. Ini tidak. Jadi cukup mudah, cukup praktis gitu. Sama halnya di sini juga sama ya. Nah, tapi ini harganya di 400 sampai 500 ribuan. Sementara HT ini hanya 300 ribuan gitu ya, teman-teman. Jadi untuk dan untuk mengerti ini fungsinya, menu ini fungsinya untuk apa, ini tidak terlalu sulit gitu, sehingga ini memudahkan juga untuk kita para pemula dalam menggunakan yang ingin mulai terjun gitu ya ke dunia radio. Ini sangat memudahkan sekali gitu, dan ini mudah dimengerti. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk penggunaan dasar ini cukup mudah. Itu tadi kelebihan yang ke-7. Kemudian kelebihan yang ke-8, ini tombol-tombolnya sangat empuk ya teman-teman ya. Dibanding dengan ini terkesan tegas gitu ya. Dan ini bahan karetnya lebih keras gitu. Bahan karetnya lebih keras. Tapi kalau ini teman-teman yang terbiasa pijit HT yang apa namanya ya, apalagi kalau tombolnya plastik gitu ya, mungkin ada tombol plastik juga, tapi ya saya belum pernah nemu gitu ya. Tapi untuk tombol-tombol karet ini tuh udah paling empuk menurut saya, bahkan terlalu empuk. Bahkan terlalu empuk. Apalagi ketika teman-teman misalkan nanti beli dan baru dikeluarkan dari dosnya, ini teman-teman tidak akan langsung terbiasa gitu ya dengan keempukan tombol-tombol ini, karena memang
mungkin karetnya juga lebih empuk dari HT-HT yang lain ya teman-teman. Dan ini juga ukuran tombolnya lumayan besar gitu ya, permukaannya juga cukup cukup lebar, untuk ditekan tuh enak gitu ya. Nggak akan ketukar gitu, kita tekannya 3 yang keluarnya bintang misalkan, nah itu nggak akan ketukar gitu teman-teman ya. Kayak gini nih, ini kan kecil nih gitu. Kalau kita, apalagi teman-teman yang jarinya jempol semua misalkan, ketika tekan 3 yang tertekannya tombol bintang misalkan. Tapi kalau ini jadi ketika kita menekan tombol ini secara cepat pun pasti dia tepat sasaran gitu. Kita tekan tombol 3 ya tombol 3, kecuali ya memang kita belum tahu nih posisi, belum terbiasa dengan posisi tombol seperti ini misalkan. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu kelebihan yang keberapa tadi? Ke-8 ya. Kemudian kelebihan yang ke-9, ini yang sudah seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ini kapasitas baterainya juga cukup besar teman-teman. Di sini tertulis 4000 mAh. Nah, seperti itu ya. Ini ada kesamaan dengan baterai Escom FC5 Pro ya, atau Quanseng UV5 Air Plus. Di sini juga tertulis 4000 mAh. Ternyata kalau saya cek di website Quansengnya ini hanya 2200 mAh gitu. Sementara ini secara dimensi juga sama teman-teman ya. Secara dimensi sama. Ini kemungkinan realnya 2200 mAh. Saya nggak ngerti ya kenapa sih HT-HT Cina ya khususnya itu selalu berlebihan gitu. Ngasih tahu spesifikasinya tuh terlalu berlebihan menurut saya. Entah itu memang ya trik marketingnya atau gimana, tapi ya tetap saja gitu ya. Mungkin orang akan apa ya namanya, tergiur dengan wah ini 15 watt, ini 20 watt. Teman-teman, kalau ada HT yang 20 watt misalkan, itu saran saya jangan dipakai secara langsung gitu ya. Kita mendekatkan sebuah benda yang punya RF yang tinggi otomatis ya, karena memang powernya juga tinggi. Kedekat kepala kita itu lama-lama akan berpengaruh teman-teman ya. Jadi ya seperti ini misalkannya ini 12 watt gitu ya, atau 15 watt. Saya lebih baik pakai eksternal mic gitu ya, seperti radio rig. Dan ternyata contoh misalkan ada banyak iklan HT-HT Cina yang wah ini 15 watt, ini 10 watt. Ternyata setelah diukur hanya 5 watt, seperti itu. Termasuk juga baterainya 6000 watt dan lain sebagainya. Kita cek di sini. Di sini. Nah, Baofeng tuh sekarang udah mulai insap tuh gitu ya. Jadi untuk informasi yang disampaikan terkait soal power, soal kapasitas baterai itu sekarang tuh akurat gitu ya. Di sini tertulis 2500 mAh dengan dimensi yang sebesar ini gitu. Ini mungkin tipis tapi karena dia lebar gitu ya. Dan ya sebetulnya ketebalannya juga sama dengan ini gitu. Ini karena ada cangkangnya aja ya teman-teman. Saya menyangka ini ketebalannya ya sama aja gitu sebetulnya. Ini 2500 mAh dan ini tahan lama gitu teman-teman. Jadi saya tes untuk monitor frekuensi. Monitor gitu ya, tidak dengan kita transmit, kita hanya monitor merisi frekuensi repeater dan lain sebagainya. 1 hari 1 malam. Ini masih oke. Masih tersisa berapa volt gitu ya. Dan masih bisa hidup gitu. Tapi memang kalau saran saya pemakaian HT atau pemakaian benda apapun yang memakai baterai itu jangan sampai habis gitu ya dayanya, dan ketika proses charging pun jangan sampai penuh banget gitu ya. Jadi ketika misalkan kita charging HT nih, ketika layarnya pindah ke warna hijau kita cabut saja gitu. Nggak apa-apa toh cepat berkurang pun kita masih bisa cas lagi gitu ya teman-teman. Dari itu untuk menjaga keawetan baterai ya. Karena suhu juga ngaruh untuk baterai ini. Nah, ya jadi melebar kemana-mana ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu mungkin salah satu informasi yang mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman semua. Nah di sini 4000 mAh, ternyata di sini cuma 2000, ini tuh cuma 2200 mAh ya teman-teman. Ini saya juga menduga bahwa si kapasitas dari HT ini, baterai ini juga hanya 2200 mAh, mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih gitu, tapi itu pun sedikit paling lebihnya, nggak akan sampai 4000 lah, seperti itu teman-teman. Itu dan ini ya, dan ini sudah Type C teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkegiatan outdoor
teman-teman tidak perlu repot-repot bawa dock chargingnya, karena memang di paket pembeliannya juga tidak disediakan untuk dock chargingnya, hanya charger USB gitu ya. Mungkin ini sudah standar HT zaman sekarang bahwa chargernya itu harus USB Type-C gitu ya. Ini, dan untuk chargingnya juga gunakan saja ini ya, kepala charger bawaannya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup masukkan. Ini nggak nyambung ke listrik ya teman-teman. Ini cukup masukkan. Kemudian nanti di sini ketika proses charging itu dia akan merah, dan ketika penuh dia akan hijau. Setelah penuh lebih baik kita cabut saja teman-teman. Jangan terlalu dibiarkan lama tersambung ke listriknya. Nanti bisa-bisa kembung gitu ya si baterainya karena kelebihan arus, mungkin kelebihan tegangan, saya nggak tahu, cuman rata-rata suka gitu ya, suka hamil gitu baterainya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, tapi lumayan lah untuk si baterai ini juga, kalau habis kita bisa cas praktis gitu ya teman-teman. Itu tadi kelebihan nomor berapa tuh? Nomor 9. Nah, kelebihan terakhir menurut saya ini power cukup besar ya. Memang HT sekecil ini saya tes kemarin tuh di beberapa frekuensi itu ada yang 6 watt gitu ya. 6 watt, 7 watt, bahkan ada yang 8 watt gitu. Di beberapa frekuensi teman-teman. Jadi misalkan untuk ngetes itu kan misalkan 140 berapa nilai low, middle, dan high-nya, kemudian 141 ya itu untuk saya sengaja melakukan itu untuk mengetahui gitu di frekuensi mana yang istilahnya powernya tuh besar gitu. Di frekuensi 200 juga powernya cukup besar gitu. Tapi memang di sini kan tertulisnya kurang dari sama dengan 10 watt gitu. Tidak pas 10 watt, tapi hampir mencapai 10 watt seperti itu ya teman-teman. Ya memang untuk power ya masih dimaklumi lah, tapi kenapa sih nggak langsung aja gitu, power 8 watt ya sudah 8 watt, power 6 watt ya sudah 6 watt gitu, misalnya ini power 5 watt gitu. Jadi nggak perlu kurang dari 10, kurang dari sama dengan sama dengan kurang dari 10 watt misalkan. Itu kan ambigu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu beberapa kelebihan juga, tapi dari kelebihan tersebut juga ada yang jadi kekurangan atau kelemahan HT ini ya. Yang pertama, build quality tombol. Saya jujur saja khawatir dengan build quality karet dari tombol-tombol ini ya teman-teman. Ini tidak seperti karet ini nih, atau karet ini. Ini lebih meyakinkan teman-teman daripada ini. Ini saya khawatir, ya mungkin untuk kualitas catnya mungkin ya dalam beberapa bulan juga akan terkelupas gitu ya teman-teman. Tapi is oke kalau hanya terkelupas catnya gitu. Tapi kalau sampai terkelupas dengan karetnya, nah ini yang ini yang bikin deal breaker gitu ya. Ini karet, kemudian ini karet nih, titik karet, kemudian tombol fungsi 1 dan 2 juga karet, ini juga karet nih. Karetnya itu kurang meyakinkan ya teman-teman, tapi mudah-mudahan ya kita lihat seiring waktu dipakainya HT ini gitu ya, ya mudah-mudahan nggak kalau istilah bahasa Sunda tuh regas gitu sampai belah gitu ya, ya mudah-mudahan tidak seperti itu teman-teman ya. Itu yang kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua, entah memang ini unit saya saja atau mungkin teman-teman yang sudah pakai HT ini itu sama gitu ya. Ini baterainya boros teman-teman ya. Saya nggak ngerti kenapa. Ya mungkin dengan kapasitas 2200 mAh dengan kualitas speakernya yang bagus gitu ya, yang keras, kemudian layar berwarna, dan ini dual watch-nya aktif gitu ya. Ini entah kenapa HT ini baterainya boros gitu. Ini baru saya cas gitu ya. Jadi saya tuh sering ngecas akhirnya gitu. Ini pernah saya tes. Saya monitor frekuensi dari maghrib. Ini bahkan tidak sampai subuh teman-teman ya. Bahkan tidak sampai subuh. Kalau ini dari jam 3 sore sampai jam 7 sampai jam 8 pagi masih oke teman-teman ya. Kemudian HT-HT yang lain misalnya seperti ini apalagi lebih irit.
HT Escom FC6 Pro, Escom FC9 Pro itu irit-irit baterainya gitu ya. Apalagi yang seperti Baofeng UV5R, seperti Baofeng UV3R itu irit-irit karena memang layarnya juga nggak berwarna gitu ya teman-teman. Tapi ini juga berwarna dan kapasitasnya tidak terpaut cukup jauh. Ini 2500, ini 2200 gitu ya. Tapi dan ini juga tidak terlalu banyak menampilkan warna. Tidak terlalu banyak menampilkan warna. Dia backgroundnya warna hitam, sementara kalau kita lihat di Baofeng ini backgroundnya warna biru gitu. Padahal ini saya sudah set ke yang deep mode teman-teman. Ada super mode, ada normal mode, ada off. Nah, baterai savernya ke yang deep mode, ke yang paling tinggi gitu ya. Ini tetap saja menurut saya, dan untuk layarnya juga ketika dia menerima receive dia hidup. Tapi ketika tidak ada receive dia mati kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi apa ya? Ini cukup mengganggu gitu untuk borosnya ini cukup mengganggu menurut saya. Memang mungkin karena powernya yang besar, tapi kan nggak saya pakai juga untuk transmit gitu teman-teman. Kita hanya pakai untuk receive, tapi ini cukup boros. Dan ini juga berhubungan dengan kelemahan yang selanjutnya, yaitu proses chargingnya lama. Udah mah boros, walaupun pakai USB Type-C, karena dia batok chargernya itu 5 volt 1 ampere ya, ini ngecasnya lama. Pakainya cuma berapa jam, ngecasnya ini bisa sampai 3 sampai 4 jam gitu ya. Ini lama teman-teman ya. Kalaupun misalnya saya pakai yang 5 volt 1,5 ampere, kan saya juga khawatir gitu baterainya terlalu panas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena memang yang baterai-baterai HT itu saya lihat sih ringkih ya teman-teman. Mudah sekali untuk ngedrop gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini udah mau boros, dia ngecasnya lama. Dan dia tidak ada dock charging gitu ya. Dia hanya pakai USB saja. Sementara saya ketika memakai HT, entah misalkan HT ini juga ada USB chargingnya teman-teman ya. Nah di sini. Kalau ini sih memang nggak ada, dia ngeprank ya. Di sini ada logo USB, tapi di sininya nggak ada tuh. Tapi di Escom FC6 Pro atau Quansheng UV-K5 dan Quansheng UV-K58 atau Escom FC9 Pro ya, itu dia ada USB-nya. Dan itu saya gunakan hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya saya lagi di jalan, baterainya lemah, saya matikan. Jangan lupa dimatikan teman-teman. Saya tidak merekomendasikan teman-teman ngecas HT dalam kondisi hidup, walaupun itu pakai powerbank teman-teman ya. Lebih baik teman-teman matikan, apalagi misalkan HT-nya seperti ini ya. Jadi port USB-nya itu bukan ke body tapi ke baterai. Itu lebih baik dicopot saja si baterainya. Sama halnya seperti ini nih. Ini juga ke baterai nih. Lebih baik copot saja gitu. Tapi untuk yang Quansheng ini dia nempel ke body gitu. Jadi mau nggak mau si bodinya nempel, tapi tetap matikan saja. Nah yang ini dia untungnya nempelnya ke baterai gitu ya, si kabel si port USB-nya. Tapi ngecasnya lama, ampun dah itu. 3 sampai 4 jam. Bahkan dari kondisi kosong sampai 100% mungkin bisa sampai 5 jam ya teman-teman ya. Sementara pemakaian juga nggak terlalu lama gitu. Karena baterainya boros. Nah, itu kekurangan yang ketiga tadi, proses chargingnya lama. Dan keempat, ketersediaan software pemrograman juga belum ada ya, mungkin karena ini HT baru. Mungkin kalau yang versi aplikasi ya, karena dia ada Bluetooth, dia bisa program di HP gitu ya. Untuk menghubungkannya kan via Bluetooth. Tapi untuk ini versi ketersediaan software di Indonesia ya, mungkin kalau untuk di luar mungkin ada yang berbahasa Cina. Dan saya pun saya dapat juga pada akhirnya untuk pemrogramannya, tapi pas saya buka itu bahasanya saya nggak ngerti teman-teman, dan ya saya juga kalau nggak ngerti ya bagaimana saya bisa memprogramnya gitu. Jadi cukup terbatas untuk software pemrogramannya. Cuman memang ya plus minus lah, walaupun ketersediaan software pemrogramannya terbatas, tapi kita bisa bisa program langsung di sini gitu. Kasih nama, kemudian kita set frekuensi, kita simpan frekuensi simplex, duplex gitu ya. Kasih nama di memori channel gitu ya, itu cukup mudah di sini. Cuman memang ya kan ada beberapa orang pengguna juga yang nggak mau ribet gitu ya, harus ngetik manual dan lain sebagainya, lebih baik pakai PC biar lebih cepat gitu ya. Nah ini belum terlalu banyak gitu ya software yang mendukungnya, walaupun memang ini mendukung update mode ya. Jadi teman-teman
tekan ini 2 dalam posisi off, kemudian nyalakan gitu ya. Kemudian nyalakan, maka indikator saya praktekkan ya. Nah ini tekan 2 nih, kemudian nyalakan, maka indikator lampu LED-nya akan merah gitu ya. Dia masuk ke update mode. Cuman tuh, setelah dimatikan kemudian dihidupkan, dia tetap seperti ini. Jadi harus di resetnya ya, harus dicopot baterai, kemudian pasangkan dan nyalakan lagi. Seperti itu teman-teman. Dan itu kekurangan yang keempat ya. Kemudian kekurangan yang terakhir, ini jujur saja kalau kita lihat ini, tombol-tombolnya itu kan dia ada step, TXP gitu ya, save, box, dan lain sebagainya. Ini tombol-tombol ini berfungsi sebagai shortcut gitu ya. Nah, tombol-tombol ini berfungsi sebagai shortcut. Apalagi di Baofeng lebih lengkap. Di sini ada AB, kemudian ini tombol naik turun gitu ya. Di sini ada tombol ganti frekuensi gitu ya. Kemudian di sini ada tombol VFO gitu. Ada tombol back dan menu. Sementara di sini ini tidak lengkap ya teman-teman. Di sini tombol menu oke lah. Kemudian tombol back juga oke. Tapi untuk misalkan dari VFO ke memory channel kadang suka membingungkan gitu. Bahkan bagi saya sendiri, kadang saya lupa harus pijit yang mana gitu ya. Walaupun pada akhirnya ketemu nih, pijit yang ini tahan, maka dia akan berubah ke channel, ke memory channel gitu ya. Ke mode memory channel ini. Di sini kita pindah lagi ke VFO mode gitu ya. Kemudian untuk AB-nya tekan ini. Tapi tombol-tombol shortcut ini cukup membingungkan. Ini menurut saya salah satu jadi kekurangan ya. Terlebih bagi pengguna pemula gitu ya. Kalau misalkan ini kita mau masuk misalkan ke menu, kemudian kita masuk ke menu TOT, tekan tombol 9. Maka dia akan masuk ke menu TOT. Dia masuk ke menu bandwidth misalkan wide narrow, tinggal kita tekan angka 5 gitu ya. Kita mau tekan menu nomor 30, tinggal tekan 3, kemudian 0. Masuk ke 30. Ini, karena di sini tulisannya A, B, C, D, dan seterusnya, jadi kita bingung gitu ya kadang. Ini harus yang mana? Terus kalau misalkan ini nih, untuk atas bawahnya tuh kadang mau pahili ya teman-teman ya, misalkan ini. Nah, kadang mau ketukar gitu. Wah ini ke bawah, ini ke atas. Seperti itu. Tapi kadang, wah ini mungkin ke atas. Nah ini kan jelas misalkan ke atas, tapi di sini nggak ada seperti ini gitu ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini juga sama. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini ke samping gitu. Kanan kiri gitu ya. Ini cukup membingungkan menurut saya. Kemudian kita menu, ini juga bisa jadi tombol shortcut. Misalkan 1 step, 2 TXP, 3 save mode. Ya sama seperti ini. 1 step, 2 TXP, 3 save mode gitu ya. 4 apalagi, 5 apalagi, misalkan seperti itu. Cuman karena memang tidak ditulis di sini TXP, misalkan di sini Square misalkan atau apa, itu tidak, jadi sulit lah menurut saya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, tapi balik lagi semuanya. Dari kelebihan dan kekurangan tersebut ya memang tidak secara keseluruhan jelek gitu ya teman-teman. Mengingat harganya juga yang cukup murah di bawah 500.000, bahkan mungkin HT yang 500.000, 600.000 ada yang tidak berwarna ya teman-teman. Tapi di luar itu resipnya ini oke ya teman-teman. Ini saya pakai antena luar, tipenya flower pot. Interface-nya dia pakai saya pakai ini ya, pakai BNC. Contoh misalkan 142.300. Nah ini. Ini oke teman-teman. 143. Nah, jadi ketika menerima receipt. Nah, untuk misalkan ini ya contohnya. Kita ingin mengetahui turn ini tuh berapa. Kita tekan ini lama. 100 ya teman-teman turnnya. Seperti itu. Jadi fungsi scan tune itu seperti itu. Berapa gitu ya? Ada di mahal kita ini. Dan spekernya enak ya. Memanggil motor 302 tuh 70. Jadi teman-teman yang budgetnya terbatas dan ingin punya antena luar, teman-teman bisa cari di, sekarang tuh banyak ya yang jual di marketplace antena flower pot. Teman-teman tinggal cari, baca-baca deskripsinya, tentukan yang bagus yang mana, harganya sesuai yang mana. Kalau teman-teman dananya belum mencukupi ya teman-teman bisa nabung untuk
membeli antena flower pot seperti itu teman-teman. Jadi di luar dari yang tadi saya sebutkan kelebihan dan kekurangannya, tetap saja ini kalau memang kita tidak membeli suatu barang atau dalam hal ini HT gitu ya, di luar dari kebutuhan kita itu percuma gitu. Sebagus apapun kalau kita tidak memerlukan fitur-fitur apa, misalkan fitur anti air, ya kan karena kita mah misalkan nih ya teman-teman yang berkegiatan di laut atau teman-teman berkegiatan di air gitu ya, pakai HT ya pakai yang anti air gitu, biar apa, biar kalau kecemplung ya aman gitu ya. Tapi kalau misalkan ya teman-teman di darat yang hanya apa ya, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan air, ya tidak perlu juga untuk membeli HT yang waterproof misalkan. Jadi semuanya ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya teman-teman. Kalau teman-teman mampu beli HT yang waterproof bisa seharga 800 1 juta, ya silakan gitu, tidak ada yang melarang. Seperti itu teman-teman. Jadi ini saya udah ngoceh udah kelamaan ya teman-teman, nanti mungkin saya percepat saja untuk proses editnya nanti ya di omongan saya gitu ya. Jadi pada intinya dengan kelebihan dan kekurangan HT yang ada pada HT Kesan UV110B ini, mengingat harganya juga yang murah di bawah 500.000, sekitar 350 atau 360.000 gitu ya. HT ini menurut saya cukup worth it. Ya asal teman-teman siap tadi menerima beberapa kekurangan seperti baterai yang boros, kemudian proses charging yang lama. Kalau teman-teman memang tidak terganggu dengan hal itu, ya silakan gitu. Cuman saran saya ya selama proses charging HT-nya dimatikan saja teman-teman biar nggak rusak gitu ya. Ya mungkin itu saja untuk informasi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Balik lagi, untuk membeli sebuah peralatan atau ya di sini dalam hal ini HT gitu ya, disesuaikan saja dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Oke, barangkali ada yang ditanyakan atau mau diskusi seputar pengalaman teman-teman mengenai dalam hal menggunakan HT ini, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya kritik dan saran untuk perkembangan channel ini, silahkan teman-teman tuangkan juga di kolom komentar. Oke, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.